Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMPN 1 Banjarsari, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMPN 1 Banjarsari dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi kembali membuat sebuah video tutorial, di mana kali ini saya coba belajar bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mendalam atau deep learning menggunakan kecerdasan artificial atau AI. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat RPP deep learning itu menggunakan Grok.ai ya. Setelah kita membanding-bandingkan, setelah kita mencoba beberapa kecerdasan artificial atau AI, nah yang lebih spesifik, yang lebih detailnya itu bagusnya kita menggunakan Grok ya. Ada juga yang menggunakan DeepSeek.ai, ada yang menggunakan ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Nah, apa itu Grok? Grok itu adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh perusahaan XAI milik Elon Musk. Jadi si Elon Musk itu menerbitkan namanya kecerdasan artificial Grok ya, dimana Grok adalah chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna. Nah, nanti Bapak Ibu bisa searching saja di Google ya, apa itu Grok, definisinya, tujuannya, dan lain sebagainya. Ya, tanpa basa-basi Bapak Ibu langsung saja ke materinya, di mana kali ini kita akan membahas bagaimana membuat, dari mulai kita membuat RPP ya, membuat RPP deep learning menggunakan Grok.ai, dari mulai kita menganalisis CP atau capaian pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, tugas pokok dan fungsi itu atau tupoksi guru itu kan ada 5 Bapak Ibu ya. Dari mulai kita melaksanakan perencanaan pembelajaran, kemudian juga melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi, dan evaluasi, kemudian juga melaksanakan penilaian, kemudian melaksanakan tugas tambahan. Ini ada di istilahnya itu disingkat menjadi 5M. Nah, makanya tugas salah satu tupoksi dari guru itu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu kita harus merencanakan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu, tidak akan kita bahas mengenai tupoksi dari tupoksi guru berkaitan dengan 5M tadi. Bapak Ibu sudah tahu, sudah dijelaskan ya di setiap rapat. Nah, kembali kepada capaian pembelajaran ini merujuk kepada BESKAP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, nomor 032/H/KR/2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini jenjang Dikdasmen atau pendidikan dasar dan menengah ya, pada kurikulum Merdeka. Jadi yang edisi revisi kemarin sudah saya share juga di info dinas ya, di grup WA mengenai CP yang terbaru edisi revisi. Ini Bapak Ibu tinggal nanti buka saja di BESKAP nomor 032/H/KR/2024. Nanti bisa Ibu analisis di situ ya. Nah, ini tidak akan saya bahas. Nanti sudah kita kita kopikan dari BESKAP ini CP masing-masing guru mapel atau guru yang mengampu di mapel tertentu. Ini contohnya sudah saya rangkum di sini Bapak Ibu ya. Ini CP-nya. Ingat Bapak Ibu, CP itu dimana capaian pembelajaran itu ada isinya atau kontennya terdiri daripada satu elemen ya, dimana isi CP itu ada elemen. Nah, elemen yang ada di sini bentuknya ada tabel di sini. Dari CP tadi nanti ada elemen, kemudian ada juga kompetensi dan juga konten atau materi. Jadi isi CP ini setelah kita copy pastekan, kalau ini kan contoh CP mapel bahasa Inggris ya, capaian pembelajaran CP revisi 2024 mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini yang terakhir yang sudah edisi revisi. Nah, Bapak Ibu scroll ke bawah nanti di sini di CP itu kan ada elemen ya, ada elemen. Nah, elemen itu kan ada di bahasa Inggris itu ada 3 ya, dimana ada tiga tadi. Setiap elemen itu ada 2, menyimak, berbicara atau listening speaking, yang kedua membaca atau dan memeriksa atau reading and viewing, yang ketiga menulis dan mempresentasikan atau writing and presenting ya.
Jadi sebenarnya dulu itu kalau yang belum edisi revisi ada 6 ini, tapi diringkas lagi elemennya menjadi menyimak berbicara, membaca memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Nah ini dari CP tadi ada elemen, dari setiap elemen ini kan ada deskripsinya. Nah dari setiap elemen tadi itu ada kompetensi atau kemampuan ya. Jadi ini kan CP-nya elemennya menyimak, dari elemen itu per elemen itu ada namanya kompetensi ya, atau kemampuan yang sudah kita share waktu di IHT itu mengenai taksonomi Bloom ya. Di taksonomi Bloom nanti kalau di kurikulum mendalam atau deep learning itu kita tidak menggunakan taksonomi Bloom tapi menggunakan solo taksonomi atau taksonomi solo, nanti akan kita bahas nanti ya. Oke, kembali. Jadi di setiap elemen itu kan ada kompetensi. Nah, di mana kompetensi tadi itu kaitan dengan biasanya ada di elemen itu setelah subjek ya Bapak Ibu. Contoh di sini menyimak, berbicara atau listening speaking elemennya. Pada akhir fase D, peserta didik ini kan subjeknya peserta didik ya. Nah, ini ada di sini salah satunya menggunakan nih. Ini udah saya list di sini ya. Beberapa udah saya kasih warna bagaimana kompetensi, di mana di elemen itu ada kompetensi baik itu dari mulai menggunakan, kemudian menggunakan kalimat, kemudian juga mengubah atau mengganti sebagian elemen kalimat atau memahami ide. Jadi kata kerja setiap kompetensi itu kaitannya dengan kata kerja ya, kata kerja yang ada di taksonomi itu bisa memahami, kemudian bisa menggunakan atau bisa menggunakan kosakata dan lain sebagainya. Ini itu yang ada di taksonomi Bloom ya. Jadi setelah subjek nanti Bapak Ibu cek di situ ada yang menggunakan. Ini sudah saya kasih warna merah. Ini contohnya misalkan elemen dari menyimak berbicara atau listening speaking. Nah ini ada menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi. Ini kemampuan berarti ya, terjadi pada kompetensi. Kompetensi pertama berarti menggunakan, kemudian ada juga menggunakan kalimat, kemudian ada juga memahami ide, menggunakan kosakata, terus mengikuti rangkaian instruksi sederhana dan sebagainya. Nah sama juga di setiap elemen yang kedua, membaca atau memirsa atau reading and viewing, itu juga ada memahami, ada membaca, memirsa, memberikan respons secara lisan dan sebagainya. Kemudian juga di elemen berikutnya menulis atau mempresentasikan, writing and presenting, itu juga ada mengomunikasikan ide dan pengalaman atau menghasilkan atau menggunakan kata prasa dan lain sebagainya. Nah berarti kan ini termasuk kompetensi. Nah setelah kompetensi biasanya itu ada konten atau materi. Jadi di setiap CP itu ada elemen, ada kompetensi dan juga materi atau konten. Nah contoh di sini misalkan konten yang sudah kita kasih warna, ini menggunakan bahasa, ini termasuk kompetensi dalam lingkup situasi sosial dalam kelas yang dapat diprediksi dan sebagainya, berpartisipasi dalam rutinitas dan lain sebagainya, bla bla bla, prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Kemudian juga ini ada teks pendek sederhana dan familiar kalau di elemen membacanya ya, dalam moda tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimoda atau interaktif. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya genre ya, ada genre, ada short functional text, atau juga ada teks multimodal ya. Kembali, nah ini setiap elemen itu ada kompetensi. Sekali lagi, setiap elemen itu ada kompetensi dan juga ada konten atau materi. Ini sudah saya rangkum ya. Misalkan ini deskripsi termasuk kategori kompetensinya ya, di elemen dan deskripsi. Nah ini yang sudah kita coba di sini. Nah, ini kan CP yang sudah kita CP revisi yang ada di Basecamp. Kita masuk ke promnya ya. Nah di sini sudah saya sediakan promnya, nanti Bapak Ibu prom dari mulai TP, prom dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian menjadi ATP dan juga prom RPP ya. Jadi Bapak Ibu harus menganalisa terlebih dahulu. Contoh misalkan di sini, ini kan prom defaultnya saya dapatkan dari salah satu YouTuber juga ya. Ini contoh misalkan prom TP misalkan nih. Saya adalah guru matematik fase D, saya masih bingung mengenai capaian pembelajaran. Nanti yang dikasih warna
Bapak Ibu masukkan analisa terlebih dahulu di sini di CP yang ada di sini, yang ada di Basecamp tadi, sesuai dengan mapel atau sesuai guru yang mengampu di bidang mapel apa. Misalkan ini kan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah mengetahui kompetensi dan kontennya, kemudian Bapak Ibu coba masukkan promnya ya. Misalkan di sini saya sudah jadi nih, contoh bahasa Inggrisnya. Saya adalah guru bahasa Inggris fase D. Saya masih bingung mana capaian bla bla bla. Kemudian di sesi ini Anda adalah, jadi kita memerintahkan prom itu kan kaitan dengan perintah ya. Perintah-perintah secara detail kepada kecerdasan artifisial, dalam hal ini Grok. Jadi supaya dia merespon lebih detail, spesifik ya. Makanya kita gunakan promnya itu harus terarah, terstruktur dengan baik gitu. Kalau misalkan hanya asal-asalan membuat prom, maka dia juga akan merespon atau menjawab secara asal-asalan. Nah, ini bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran. Dari kita analisis terlebih dahulu ya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu masuk ke promnya. Ini kita buat prom TP dulu ya. Ini contoh, misalkan saya adalah guru bahasa Inggris fase D. Saya masih bingung menganalisis capaian pembelajaran CP menjadi tujuan pembelajaran. Di sesi ini Anda adalah guru bahasa Inggris, nanti ini tinggal Bapak Ibu ganti saja. Ini kan defaultnya seperti ini. Ini kan guru matematik, kita ganti dengan guru bahasa Inggris. Kemudian juga guru matematiknya kita ganti dengan guru bahasa Inggris SMP 1 Banjarsari ya. Kemudian setelah itu Anda nanti setelah menganalisis ya dalam capaian pembelajaran tadi dari kompetensi. Nah, kompetensinya apa saja? Ini cek Bapak Ibu di yang ada di CP Basecamp tadi ya. Nah, ini menggunakan ini contoh lah yang sudah jadi di sini ya. Ini misalkan kita sudah ganti di sini contoh yang sudah tadi kan bawaan defaultnya ini nih, bawaan defaultnya kita ganti. Ya, kita ganti contohnya menjadi saya adalah guru bahasa Inggris SMP 1 Banjarsari. Kemudian dalam capaian pembelajaran terdiri dari kompetensi apa? Nah, seperti apa nih kompetensi? Berarti kan kaitan dengan taksonomi tadi, kata kerja ya, menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi, menggunakan kalimat. Ini juga bisa Bapak Ibu, kalau setiap mapel itu beda-beda ya, beda-beda kompetensinya. Ini contoh misalkan di setiap elemen ada kemampuan memahami dan lain sebagainya. Ada 3 elemen di sini, kita copy pastikan saja di sini ya. Atau Bapak Ibu bisa menganalisis langsung dari tadi CP-nya. Kemudian menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi, Bapak Ibu tinggal ganti saja kompetensinya apa. Nah, termasuk elemennya. Ini contoh misalkan saya elemen menyimak, berbicara atau listening, speaking. Jadi dalam capaian pembelajaran terdiri dari kompetensi seperti apa? Nih, Bapak Ibu lihat dari menyimak, berbicara, listening and speaking ya di sini ya. Di sini kita lihat. Nah, menyimak, berbicara yang ada di sini. Ini kan ini menyimak, berbicara, kemudian deskripsinya atau kompetensinya. Berarti memahami informasi yang didengar, mengekspresi lawan bicara dan seterusnya ya. Kembali. Mana tadi? Ini kembali ke sini. Nah, ini yang sudah jadi ya. Jadi setiap elemen itu pertama masukkan aja terlebih dahulu. Ini kan yang defaultnya, yang ada dikasih warna ini nanti Bapak Ibu ganti ya. Ganti elemen, kemudian juga kompetensinya. Ini kalau ini kan contoh matematik. Matematik kan ada elemen bilangan, ada elemen aljabar dan seterusnya. Ada elemen bilangan, elemen aljabar dan seterusnya ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu copy pastekan di CP tadi sesuai dengan mapelnya. Nah, ini sudah jadi, saya sudah jadi nih. Ini sudah jadi contohnya. Misalkan ini menyimak, berbicara, dan berbicara, ini listening and speaking. Nah, ini kompetensinya menggunakan bahasa Inggris dan seterusnya. Kemudian juga memahami kata dan kata-kata yang sering digunakan sehari-hari, membaca atau memirsa dan memberikan respon secara lisan, dan komunikasi nonverbal. Ini kategori elemen membaca dan memirsa atau reading and viewing. Mengomunikasikan ide dan pengalamannya menggunakan kata frasa atau sederhana, kata atau frasa sederhana, menulis kosakata sederhana. Ini kaitan dengan elemen mempresentasikan atau writing and presenting. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah diganti ini yang ada warna di sini diganti sudah semua. Kemudian Bapak Ibu tambahkan sebagai informasi tambahan, misalkan contoh. Ini kita lihat
sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Ini sebagai informasi tambahan bahwa karakteristik siswa, misalkan karakteristik siswa seperti apa, siswa sebagian siswa cenderung fasih, masih ada siswa yang belum lancar membaca, masih ada siswa yang belum hafal tahu kosakata bahasa Inggris, ide pokok dari informasi dan seterusnya. Nah, ini karakteristik siswa itu akan berbeda-beda ya. Setiap siswa yang ada di perkotaan, di pedesaan pasti akan berbeda-beda. Ini contoh misalkan kalau yang defaultnya ini kan karakternya ada juga 2 siswa berkebutuhan khusus, kita ganti karena tidak ada di sekolah kita siswa yang berkebutuhan khusus, maka diganti. Kemudian juga minat belajar, misalkan sebagian siswa minat belajar rendah, kemudian motivasi belajarnya bagaimana, sebagian siswa motivasi belajar rendah. Kemudian prestasi belajar, rata-rata prestasi belajar menurun, lingkungan sekolah daerah pedesaan. Nah, kita ganti ini daerah pedesaannya dengan agak perkotaan ya, karena di kita itu sudah masuk dekat perkotaan. Nah, ini sudah saya ganti daerah dekat perkotaan. Urang mah lain kampung-kampung amat, maka dekat perkotaan lah ya. Nah, kemudian berikutnya nanti setelah itu Bapak Ibu masukkan, sebentar ya, ini kan formnya, kemudian default tadi, mana defaultnya ini. Nah, di akhir fase elemen bilangan dan sebagainya ini masukkan lagi, copy pastekan lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang di bawahnya itu nanti Bapak Ibu copy pastekan dari mulai CP elemennya apa, kemudian juga di elemen yang ada di sini nanti dimasukkan lagi yang ada di kasih warna. Ini contoh misalkannya, ini defaultnya. Elemennya apa? Elemen misalkan tadi kalau ini kan elemen bilangan di matematik, tapi kalau di saya itu kan elemennya menyimak dan berbicara. Ini masukkan lagi, di copy pastekan dari 3 elemen yang tadi, tergantung dari mapelnya itu ada berapa elemen nanti. Setelah itu, setelah beres, Bapak Ibu kopikan elemennya dari mulai elemen, ada 3 elemen ya, elemen menyimak berbicara atau listening speaking, ada kemudian juga reading viewing dan juga reading kemudian membaca menulis atau reading viewing, sama aja ya. Nah, kembali mana tadi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, sebentar, ini kita masukkan dulu. Tadi mana? Nah, ini mempresentasikan writing and presenting maksudnya ya. Yang terakhir ini. Kita coba masukkan lagi di sini. Ini membaca, ini berarti elemen yang terakhir. Control-V, presenting. Jadi peserta dapat mengomunikasikan dan seterusnya. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu copy pastekan saja di Xerox ya. Ini kita copy, ini kita buat untuk menganalisa dulu ya, dari CP menjadi TP terlebih dahulu. Sebetulnya awalnya itu dari CP menjadi ATP kemudian TP, tapi nggak apa-apa, kita analisa dulu terlebih dahulu dari CP menjadi TP. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke Xerox-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau memang masih belum sign up atau register terlebih dahulu, karena kita sudah tadi ini kita coba menggunakan akun yang lain, kita sign up ya, sign up terlebih dahulu, sign up. Bapak Ibu ketika saya Xerox di situ ya, xerox.com. Kemudian sign up menggunakan akun Google aja, memudahkan kita ya. Kita klik, kita lanjutkan. Kita tunggu. Nah, ini tampilan Xerox ya. Nah, kita copy pastekan di sini Bapak Ibu ya. Kita copy pastekan tadi prompt yang pertama. Kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Nah, dia merespon langsung Bapak Ibu ya, merespon bagaimana membuat menganalisa. Nah, ini langsung tampilannya ya di sini. Menganalisa dari CP menjadi TP. Nah, ini hasil analisanya Bapak Ibu ya. Ini masih kita generate. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menganalisis CP
menjadi sebuah TP atau tujuan pembelajaran ini antara lintas elemen ya, dari mulai kelas 7, 8, 9. Iya, masih. Oke, ini kan sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa nanti copy pastekan. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal Bapak Ibu, nah kita buat di sini nih, tabel analisis capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran mapel bahasa Inggris fase D lintas elemen di sini ya. Kita cek di sini, ini kan ada elemennya di sini, itu ada elemen, ada kompetensi, ada materi, submateri, dan tujuan pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu menganalisa tadi sesuai dengan promnya, nih promnya kan ini nih ya. Nah, ini kan promnya, kemudian nanti copy pastekan di Xerox, maka di sini akan timbul seperti ini. Nah ini bisa langsung di download filenya, bisa ya, kita download, bisa juga kita download, atau nanti Bapak Ibu bisa copy pastekan. Misalkan Bapak Ibu mau copy pastekan elemennya, coba bentar ini ya. Ini kita copy pastekan saja buat file baru di Word. Nah, kita bikin judulnya tabel analisis capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran ya. Nah ini kan ada elemen, kompetensi, materi, submateri, dan TP dan tujuan pembelajaran. Nah ini lintas elemen ya, artinya ini satu fase D atau satu dari mulai kelas 7, 8, 9. Ini kemudian elemennya menyimak karena dia ada 4 elemennya ya. Nah ini ada elemen menyimak, kemudian kompetensinya, materinya, submaterinya, kemudian tujuan pembelajarannya. Dari setiap elemen itu, dari elemen menyimak berbicara atau listening speaking, itu ada 3 TP yang ada di sini ya. Nah, ini kelas 7, kalau kelas 8 juga sama, 1, ada 2, ada 3 juga. Kelas 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian juga elemen yang kedua itu membaca, memirsa atau reading and viewing. Ini reading and viewing juga sama. Di sini ya, ada kompetensinya, ada materi, ada submateri. Nah, itu otomatis nanti kita masukkan di sini. Ini sudah saya ringkas, di sini sudah saya rapikan. Kemudian juga TP-nya ini sampai elemen yang ketiga ya. Nah, ini menulis, mempresentasikan atau writing and presenting. Nah ini ada sama, ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Nah ini penjelasan tambahannya dari hasil generate Xerox tadi. Bagaimana Bapak Ibu, penjelasan tambahannya ada konteks siswa, ada juga perkembangan bertahap, ada juga strategi motivasi. Nah ini berarti setelah kita analisis dari prompt CP tadi yang sudah kita masukkan menjadi tujuan pembelajaran di tabel ini ya. Nah kembali, nah kalau sudah Bapak Ibu membuat tabel seperti ini, sekarang langkah berikutnya bagaimana kita membuat prompt ya, prompt berkaitan dengan ATP. Nah ini Bapak Ibu nanti kan, kalau tadi kan sudah jadi ya, kita sudah anggap ini sudah jadi, ini sudah saya copy pastekan di sini. Kemudian kita setelah beres menganalisa CP menjadi ATP, maka Bapak Ibu kembali ke ini prompt yang kedua, prompt alur tujuan pembelajaran atau silabus. Jadi Bapak Ibu membuat silabus tersendiri ya, silabus terkait dengan deep learning. Jadi di sini ada beberapa yang diwarnai, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja ya sesuai dengan mapelnya. Ini kan ada catatan di sini, kolom 1 copy contoh salah satu materi yang ada di TP. Kemudian juga kalau dia copy contoh salah satu sub materi di TP dan seterusnya. Nah, contoh yang sudah jadi di sini. Nah, ini prompt ATV-nya ya. Jadi sudah saya masukkan dari mulai misalkan contoh nih di sini nih. Misalkan dari ATP dalam bentuk tabel materi kolom 1. Nah, Bapak Ibu lihat materinya apa? Materinya kita ambil dari tabel analisa. Ini materinya berarti kemampuan memahami. Kalau bahasa Inggris ya. Jadi kemampuan memahami informasi yang didengar, mengapresiasi lawan bicara dan menanggapi secara
relevan dan kontekstual. Nah, kita masukkan ke sini ya. Tuh. Jadi kolom 1 misalkan materinya apa nih? Ini kan tinggal ganti Bapak Ibu. Ini diganti oleh materi yang sudah dianalisa tadi ya. Jadi analisa dari Jirok tadi, hasil analisa ini nih. Ini tabel analisa ini. Kita masukkan materinya di sini. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke sini. Ya, kemampuan memahami informasi yang didengar, mengapresiasi lawan bicara dan menanggapi secara relevan dan kontekstual. Kemudian submaterinya apa? Submaterinya Bapak Ibu cek lagi di sini, kan di sini ada submateri nih. Kelas 7 percakapan sederhana sehari-hari. Kita lihat di sini ya. Nah, ini misalnya percakapan sederhana sehari-hari, udah kita copy pastekan di sini. Percakapan sederhana sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran umumnya apa? Kolom 3 ini misalnya di TP-nya tujuan pembelajaran umumnya siswa dapat menggunakan frasa. Kita lihat di sini yang ada di analisa sini. Nah, ini kita ambil satu TP-nya saja Bapak Ibu ya. Jadi dari satu elemen kita masuk, kita copy pastekan materinya, kemudian submateri dan TP-nya. Ini contohnya ini satu nih. Siswa dapat menyimak dan memahami ungkapan salam, perkenalan, permintaan maaf dalam bahasa Inggris dengan konteks sederhana. Ini satu TP aja kita kopikan karena setiap TP ini ya. Ini satu TP dulu kita copy pastekan di sini. Ini tujuan pembelajaran umumnya. Berarti siswa dapat menggunakan frasa sederhana untuk menunjukkan apresiasi terhadap lawan bicara. Contohnya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran khusus di kolom keempat, biarkan nanti Jirok yang menganalisa ya. Kalau di tujuan pembelajaran khusus ini kolom 4 tuliskan minimal 5 tujuan pembelajaran khusus yang smart dan mudah ke sulit. Yang smart dari mudah ke sulit. Alokasi waktu kolom 5 dimensi profil pelajaran Pancasila diganti dengan dimensi profil kelulusan. Jadi di dalam deep learning atau pembelajaran mendalam itu, jadi profil pelajaran Pancasila itu diganti dengan dimensi profil kelulusan. Misalnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, pengenalan, nanti bisa ini kita bahas ya. Ini terkait dengan dimensi profil kelulusannya. Nah, ini kemudian asesmennya kolom 6 rekomendasikan asesmen yang sesuai, baik asesmen pada awal pembelajaran, asesmen atau penilaian proses pembelajaran bukan pembelajaran, kemudian asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, kemudian sumber belajar bisa ya Bapak Ibu, kolom 7 ini buku apa, buku bahasa Inggris misalkan bahasa Inggris SMP, atau misalkan mapel yang lain, misalkan mapel buku matematik SMP. Kalau ini kan contohnya sudah jadi ya, buku bahasa Inggris SMP, link YouTube, lembar kerja peserta didik, kemudian rekomendasikan sumber yang relevan. Nah, kalau sudah beres, kita copy di sini ya, kita copy pastekan, Ctrl C, Ctrl C, kita masukkan ke Jiroknya. Ini masih yang ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi jangan dulu new chat atau chat baru. Kita coba pastikan di sini. Kita Ctrl V. Kita masukkan promptnya, perintahnya. Nah, ini dia sudah langsung membuat tabel ya. Dari materinya, submaterinya, kemudian juga TP-nya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Materi, submateri, kemudian juga tujuan pembelajaran khusus atau SMART, ini ada singkatan Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada alokasi waktu, dimensi profil kelulusan, asesmen, kemudian juga sumber belajar. Nah, ini sudah jadi ATP atau jadi silabus ya. Ini masih ngeloading ya. Nah, masih mengenerate dia. Ini satu ATP sampai satu TP aja sebegini Bapak Ibu. Ada 4 elemen. Kalau di bahasa Inggris ada 3 ya. Jadi banyak. Jadi setelah dianalisis CP kemudian menjadi TP, dari TP kemudian kita buat menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, ini tinggal Bapak Ibu copy pastekan saja ya. Ini masih mengenerate, masih loading. Karena ini ada ada mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Nah, ini tugas tambahannya, penjelasan tambahannya otomatis.
Ya, udah selesai. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal copy pastekan saja. Berhubung saya mengampu di kelas 7, maka saya ambil yang kelas 7-nya saja ya. Nanti kelas 8 kelas 9 itu guru yang lain. Ini contoh kita sudah jadi. Ini kan tabel analisa, tabel analisis. Nah, sekarang kita buat lagi di Word. Itu kita buat alur tujuan pembelajarannya atau ATP fase D kelas 7 ya. Ini contohnya di sini sudah saya masukkan. Kita buat desainnya nanti, page layoutnya dirubah menjadi landscape, jangan portrait, karena kalau portrait nggak muat biasanya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini kan ada materi ya. Ini ada materi, ada submateri, tujuan pembelajaran khusus SMART atau in bracket dalam kurung SMART, kemudian alokasi waktu, dimensi profil kelulusan dan seterusnya. Nah, sudah jadi nih asesmennya, sumber belajarnya. Nah, ini menjadi sebuah ATP. Nih, alur tujuan pembelajaran dari materinya misalkan apa? Tadi materinya kemampuan memahami informasi yang didengar, mengapresiasi lawan bicara dan menanggapi secara relevan dan kontekstual. Ini baru satu elemen ya, Bapak Ibu ya. Dari satu elemen ini ada beberapa tujuan pembelajaran khusus namanya SMART ya. Kemudian juga ada submateri, kemudian juga ada asesmennya, ada sumber belajarnya. Ini asesmen biasanya kan ada di awal ya. Ini bisa Bapak Ibu menggunakan Kahoot ataupun saya sering menggunakan selain Kahoot itu ya. Ada satu lagi ya, di awal pembelajaran, kemudian juga ada di proses dan juga di akhir pembelajaran. Ini baru satu elemen dari satu TP yang ada di sini ya, yang ada di tabel ini, tabel TP ini baru satu siswa dapat ini nih ya. Ini menjadi satu alur tujuan pembelajaran. Nah, setiap satu TP itu kan terdiri daripada beberapa elemen. Ini satu elemen menyimak, berbicara, kemudian juga elemen yang kedua kemampuan memahami, menggunakan dan merefleksi berbagai jenis teks. Ini untuk membaca dan memirsa ya. Ini elemen yang kedua. Kemudian juga ada submateri, tujuan pembelajaran umumnya, kemudian tujuan pembelajaran khusus, alokasi waktunya 6 JP berarti 6 kali 40. 6 kali berarti 6 kali pertemuan dikali 40 menit ya. Karena bahasa Inggris itu ada 4 JP. Jadi kalau kembali nanti ke deep learning ya. Kalau ini kan masih kurikulum Merdeka ya. Jadi hanya 1 kali pertemuan, satunya itu P5 karena nanti di deep learning itu tidak ada, kembali ke seperti semula ya. Jadi berarti kalau 1 minggu itu kan ada 2 kali pertemuan. Jadi 1 pertemuan itu 40 menit ya. 1 JP-nya 40 menit. Berarti kan kalau 6 kali 6 JP berarti 6 JP hampir 3 kali pertemuan ya. Itu. Bukan 6 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Ya, kembali. Kemudian dimensi profilnya ini, asesmennya ini per elemen ya, per elemen. Ini Bapak Ibu bisa cek, udah saya masukkan ke sini elemen ketiganya dan seterusnya ya. Nah, ini kelas 7 saja. Ini kan berkaitan dengan kelas 8, kelas 8, kelas 9. Ini saya ambil hanya 3 di sini. Ini kan udah saya bikin menjadi 3 TP. Kalau ini kan 1 TP tadi ya, kemudian menjadi beberapa TP nih. Jadi satu elemen itu kan ada 3 tujuan pembelajaran. 1, 2, 3. Ini sudah saya rangkum menjadi, tadi sudah saya bikin, kita belajar tadi ya, hanya 3 TP saja. 3 TP aja segini Bapak Ibu ya. Sedangkan ini kan materinya bukan 1 elemen saja. Ya, dari 1 elemen 3 TP, dan dari 3 TP ini beberapa menjadi ATP. Kan dari 3 ATP ini, 3 tujuan pembelajaran ini segini banyaknya Bapak Ibu ya. Ya, kembali. Nah, setelah Bapak Ibu menjadi alur di sini ya, menjadi ATP, hasil generate dari Jirok ini ya. Kemudian nanti Bapak Ibu prompt berikutnya, lihat di sini. Di prompt berikutnya itu berkaitan dengan apa? Dengan membuat modul ajar ya. Ini contohnya prompt modul ajar atau RPP, supaya kita nanti memasukkan perintah atau promptnya di Jirok ya. Ini kan ada saya Victorious Remagare MPD ya. Ini contoh yang defaultnya. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti aja, misalkan saya siapa nih, Ibu Ika, misalkan Ibu Ika Sri Utami Dewi, atau
pemaksum gitu ya, pemaksum BING, SPD ING misalkan ya. Kemudian juga guru pengajar profesional di SMPN 1 Banjarsari dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti langkah awal Bapak Ibu mendata atau mengidentifikasi siswa terlebih dahulu. Ini kita contohnya yang sudah jadi ya. Nah, ini formnya ya. Ini saya bla 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 bla, kemudian juga karakteristik siswa. Ini karakteristik siswa yang disamakan Bapak Ibu sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Misalkan karakteristik siswanya sebagai siswa cenderung pasif, masih ada siswa yang belum lancar membaca dan seterusnya. Minat belajarnya juga. Nah, kalau di kita ya, kalau saya lihat itu di SMP 1 gitu, siswa itu lebih suka menggunakan audio visual di laboratorium atau di aula. Jadi kita lebih menggunakan fokus pada menggunakan infocus atau proyektor. Jadi mereka lebih tertarik daripada misalkan di kelas ya. Kebanyakan kalau di kelas itu kebanyakan kurang, jadi siswa itu kurang gitu minat belajar. Tapi kalau di kelas sambil nyanyi-nyanyi, kemudian juga sambil menggunakan infocus atau proyektor, itu mereka itu lebih antusias. Kemudian juga kerja kelompok. Nah, motivasi belajarnya bagaimana? Motivasi belajarnya Bapak Ibu deskripsikan saja sesuai dengan karakteristik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Contoh ini sebagai siswa, motivasi belajarnya rendah, masih rendah, apalagi bahasa Inggris ya. Kemudian prestasi belajarnya apa? Rata-rata prestasi belajar menurun misalkan ya. Lingkungan sekolah seperti apa? Daerah dekat perkotaan. Kalau misalkan daerah dekat pantai atau misalkan daerah dekat persawahan atau pedesaan, tinggal Bapak Ibu ganti. Nah, kemudian di sini dibuatkan rencana pembelajaran mendalam untuk kelas 7 mata pelajaran bahasa Inggris. Materinya Bapak Ibu sudah nanti masukkan saja materinya yang ada di sini ya. Ini kan materinya nih. Ini materinya nih. Yang sudah jadi di ATP-nya. Bukan di TP ya, di ATP. Ini materinya kita masukkan kemampuan dari menyimak tadi, dari satu elemen sini. Bentar. Ya. Ini contoh kemampuan memahami informasi didengar, mengapresiasi lawan bicara, dan menanggapi secara relevan dan kontekstual. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Kita masukkan lagi di sini tujuan pembelajarannya. Ini kan ada submateri, ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyimak, kita copy pastekan, kita masuk ke promnya di sini. Siswa dapat mengenali dan menyebutkan 5 ungkapan salam atau greeting card. Coba lihat sini ya. Oh, di sini tujuan pembelajaran khusus maksudnya ya. Yang ini bukan yang umum, yang khusus. Siswa dapat mengenali, menyebutkan, kita copy di sini. Kita copy pastekan, kemudian masukkan ke sini nih. Ya. Kita paste tujuan pembelajaran 1. Kita ambil misalkan karena ini 1 kali pertemuan berarti 2 TP saja. Ini kita ambil 2 TP misalkan nih. 2 TP di sini ya, kita copy pastekan di sini. Di promnya sudah. Kemudian siswa mempunyai pengalaman belajar memahami. Nah, untuk ini, untuk kategori siswa mempunyai pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi dengan tahapan kegiatan belajar menggunakan alur perdati, ini sudah masuk berarti kategori deep learning ya. Nanti Bapak Ibu, nanti saya share template-nya ya terkait dengan template deep learning. Nanti kita share. Nah, menggunakan alur apa? Alur pedati, pendahuluan, dalami, terapkan, tularkan, dan inovasi. Nah, kemudian praktek kinerja yang akan saya kembangkan adalah pembelajaran berbasis project. Jadi rata-rata nih praktek kinerjanya itu kan yang di kurikulum Merdeka cuma ada 2 ya. Jadi yang lebih identik ke Kurmer itu berarti praktek kinerjanya yang dikembangkan berarti ada ya PJBL atau Project Based Learning, ada PBL atau Project Based Learning atau PBL, ada juga Project Based Learning atau PJBL ya. Ini kita menggunakan pembelajaran berbasis project atau PBL. Kemudian tambahkan ke lembar kerja siswa dan rubrik penilaiannya. Ini sudah default, bawahnya tunjukkan juga meaningful. Nah, ini udah masuk ke ciri khas dari deep learning. Meaningful, mindful, dan joyful dari RPP tersebut. Pembelajaran untuk 1 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan selama 40 menit. Jadi 1 kali pertemuan saya itu berarti 40 menit. Berarti kalau 40 menit berarti 2 JP. 1 kali pertemuan berarti 2 JP berarti 40 80 berarti ya.
Kemudian buatkanlah urutan RPP tersebut sesuai komponen perencanaan pembelajaran dan kerangka yang ada di slide materi halaman 57. Nah, ini nanti Bapak Ibu saya share di sini. Nah, ini kaitan dengan template-nya nanti ya. Ini tanpa mulai dari implementasinya pembelajaran mendalam to deep learning. Berarti dia masuk ke halaman 57 terkait dengan ini nih. Perencanaan pembelajaran mendalam ya. Nanti kita masukkan formnya di sini. Jadi buatkan urutan RPP tersebut sesuai komponen perencanaan pembelajaran dan kerangka yang ada di slide materi halaman 5 dan 7 dari file PDF. Ini kan filenya bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan aturan terbaru, istilah dimensi profil pelajar Pancasila diganti dengan dimensi profil kelulusan. Nah, nanti kita share ini. Ini kan kalau dari halaman 5 sampai 7 itu kaitan dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Dari mulai mengidentifikasi, kemudian juga desain pembelajarannya, asesmen dan juga pengalaman belajar, kemudian juga match seperti ini ya, yang ada di halaman 6-nya identifikasi, desain pembelajaran, kemudian pengalaman pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran mendalam sesuai dengan alur pedati nih, pendahuluan, dalami, terapkan, tularkan, dan inovasi atau pedati ya. Nah, ini nanti akan saya share juga, saya cantumkan di link deskripsi nanti. Ya, kembali. Nah, setelah Bapak Ibu tadi sudah mengedit form untuk membuat modul ajar, kalau tadi kan dari CP menjadi ATP dan menjadi ATP, kemudian kita rubah menjadi, kita mau membuat sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum mendalam atau deep learning. Nanti kita copy pastikan saja di sini. Ya, tinggal copy paste sampai ke sini. Kalau catatan jangan sampai dikopas Bapak Ibu ya. Kita Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini, kita chat baru saja. Kalau ini kan masih dari tadi, dari alur mulai analisis CP menjadi TP, dari TP menjadi ATP. Nah, kemudian kalau membuat RPP kita chat baru saja atau new chat. Di sini klik Bapak Ibu new chat. Kalau menggunakan akun pembelajaran seperti ini tampilannya ya, new chat ini ya. Ini new chat di sini ya. Klik saja di situ, jadi chat baru, kita klik. Nah, ini new chatnya ya. Kemudian kita pastikan tadi prompt yang ketiga, prompt yang berikutnya, yaitu membuat RPP di sini ya, RPP deep learning, pro modul ajar RPP. Kita masukkan. Nah, tadi karena perintahnya nih, perintah buatkan urutan RPP tersebut sesuai komponen perencanaan pembelajaran dalam kerangka yang ada di slide materi halaman 5 sampai 7 dari file PDF tersebut. Berdasarkan aturan terbaru, istilah dimensi profil pelajar Pancasila diganti dengan dimensi profil kelulusan. Kita coba masukkan, berarti kita Bapak Ibu harus mengupload file PDF tadi ya. Kita masukkan, kita klik di sini, attach, kemudian upload file ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan filenya, disimpan di mana. Contoh ini di sini sudah saya masukkan di virtual hard disk ya. Kita RPP paparan pembelajaran mendalam ini, yang ini nih RPP-nya. Nah, ini bentuknya PDF ya. Nah, ini lagi loading dulu, upload dulu file. Kalau sudah diupload, tinggal Bapak Ibu enter saja. Bentar ya, sudah enter. Nah, ini kan sudah ngupload nih. Tinggal Bapak Ibu klik enter atau tanda panah di sini. Set. Nah. Tinggal tunggu hasil generate-nya. Sudah ada tujuan pembelajarannya, komponen perencanaan pembelajaran mendalam berdasarkan slide 5 sampai 7, berdasarkan slide 5 tadi yang ada kita upload tadi. Kemudian yang kedua desain pembelajaran, CP-nya, topik, integrasi lintas disiplin, tujuan pembelajaran. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Grok itu lebih spesifik dia. Kalau di DeepSeek itu saya masih kurang spesifik seperti ini ya. Nah, DeepSeek juga bagus sih, DeepSeek AI atau ChatGPT. Kalau ini benar-benar lebih detail. Ini langkah-langkah pembelajarannya dari awal, kegiatan apersepsi, kegiatan inti, kemudian juga mengaplikasikannya 20 menit, kemudian refleksi. Penutupnya termasuk ada LKS atau LKPD siswa ya, lembaga. Nah, ini LKPD-nya.
kemudian jurnal refleksi, kemudian rubrik penilaian juga sudah ada. Bapak Ibu nggak usah capek-capek, nanti biarkan AI yang bekerja ya, asalkan promptnya sesuai gitu. Ini prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran seperti apa contohnya. Nah ini, this RRPP align with the principle that. Nah Bapak Ibu, ini kan sudah jadi nih. Bapak Ibu mau membuat, misalkan ini kan harus diblok di copy mah kan harus mengedit lagi, tinggal Bapak Ibu download menjadi sebuah file PDF. Caranya bagaimana? Ini nih ada titik 3 ya. Ini ada titik 3 di sini. Ada titik 3. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik di sini di more, kemudian more, kemudian export to PDF yang bawah. Klik di sini. Nanti dia mendownload, mengenerate, kemudian mendownload. Nah, otomatis mendownload ya. Nah, ataupun misalkan Bapak Ibu mau setelah hasil download kan bentuk filenya kan PDF ya. Ini Xerox report contoh di sini. Ini hasilnya nih ya. Ini kan sudah jadi nih. Bapak Ibu misalkan mau apa? Mau setelah ini kan bentuk file PDF, mau mengkonversi ke dalam bentuk file Word. Bisa Bapak Ibu nih contohnya. Misalkan, ataupun misalkan Bapak Ibu mau perintahkan langsung di Xerox, bisa. Ini saya buat ini kan menggunakan PDF Gear ya, bisa juga ada yang menggunakan Adobe PDF atau Foxit dan sebagainya. Kita menggunakan PDF Gear, ini bisa Bapak Ibu buka. Nah, ini kan sudah ada convert to PDF, ada di sini ada PDF to Word. Jadi di sini kita konversi dari file PDF menjadi Word ya kalau mau di convert. Tapi kalau misalkan langsung saja Bapak Ibu bisa contoh misalkan ya, mau di convert secara online dari PDF menjadi file Word, bisa juga secara online. Atau misalkan Bapak Ibu sudah punya aplikasi namanya PDF Gear, jadi tinggal di convert saja secara manual. Ini kan PDF to Word, kita coba, kita add file. Ini kita hasil download dan tadi ini PDF-nya Xerox report, kemudian nanti klik convert kalau memang ada aplikasinya. Kalau Bapak Ibu tidak punya, nanti Bapak Ibu perintahkan saja sebentar ya. Nah ini sudah jadi di dokumen gitu ya. Bentar ya, hasilnya itu di dokumen. Nah mana nih tadi, bentar ya. Ini sudah dikonversi, ini berarti di dokumen Xerox, dokumen di Xerox, PDF Xerox, hasil PDF ya, ini nih di sini nih. Nah ini bukan SPTJM ya, nanti hasilnya seperti itu ya. Sebentar, kembali ke sini. Ini kan sudah kita download hasilnya, kita buka di sini. Berarti bentuk filenya kan jadi bentuk Xerox ini nih. Xerox itu nanti Bapak Ibu rename saja. Ini kita coba buka file PDF-nya. Nah, ini sudah menjadi satu RPP rencana pelaksanaan pembelajaran atau mendalam atau RPP Deep Learning. Mapel bahasa Inggris, kelas, kemudian juga alokasi waktunya, tujuan pembelajarannya. Ini sesuaikan tadi, ini sudah jadi Bapak Ibu komponen perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian ini kan agak kurang rapi ya Bapak Ibu, agak kurang rapi. Kalau di Word kan bisa kita edit, nanti kita convert tadi, ataupun misalnya Bapak Ibu langsung di Xerox bisa buat perintah untuk membuat file PDF menjadi file berformat Word ya. Kerangka pembelajarannya praktek pedagogis, kemitraan, terus dari pengalaman. Nah ini alur pedatinya, pendahuluan, bagikan berkesan bermakna. Ini dari mulai kegiatannya, guru membuka pelajaran asal doa, terus dalami berkesadaran. Ini kan meaningful, mindful, kemudian joyful ya. Nah ini kaitan dengan pedati ya, alurnya maksudnya alur pedati, pendahuluan, dalami, terapkan, tularkan, dan inovasi. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Ini 10 menit bermakna ini ya, awalnya ya. Kemudian ini kegiatan persepsi atau kegiatan awal 10 menit. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa dan sapaan ramah untuk menciptakan suasana positif dan seterusnya. Ini kegiatan intinya. Kemudian mengaplikasikan.
Bentar. Kemudian mengaplikasikannya, kemudian refleksi, ini penutupnya, kemudian LKS-nya ada ya. Nah, ini rubrik penilaiannya sudah jadi. Ini prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, ini keterangannya, atau mindful, bermakna, meaningful, dan juga joyful atau menggembirakan. Ini pada dasarnya prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning. Ya, ini kan sudah jadi ya, satu kali pertemuan LPP. Nah, kemudian kita coba misalkan ya, buatkan RPP di atas menjadi file Word. Klik. Nah, kalau ini harus di copy paste Bapak Ibu ya. Lebih enakan di convert saja lah. Di convert menjadi apa? Menjadi file Word. Bisa online juga bisa. Ini identifikasi, dimensi profil kelulusannya. Yang pertama ini identifikasi kesiapan peserta didik, karakteristik materi pelajaran, kemudian juga dimensi profil lulusan. Ini desain pembelajarannya, dari mulai CP-nya, topik pembelajarannya, integrasi lintas disiplin, kemudian tujuan pembelajaran, kerangka pembelajaran, seterusnya pengalaman belajar. Ini langkah-langkahnya. Ini yang penting ya, langkah-langkah pembelajaran menurut alur pendati tadi. Alur pendati itu tadi berarti alur pendahuluan, dalami, terapkan, tularkan, dan inovasi. Nah, ini dari mulai pendahuluan apa saja, kemudian dari dalami, kemudian juga terapkan, 20 menit, tularkan, inovasi, dan penutup. Nah, sampai inovasi nih, pedati, alur pedatinya ya. Penutupnya, kegiatan penutupnya ini, kemudian asesmen pembelajaran baik di awal, di proses, dan di akhir. Kemudian LK-nya, kemudian contoh peta konsepnya ini, peta konsep, tugas proyek kelompok, kemudian rubrik, prinsip pembelajaran, dan seterusnya. Gampang ya Bapak Ibu. Ini baru satu TP ya per satu pertemuan. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Maklum kita masih belajar ya. Kita juga masih terus belajar terkait dengan kurikulum deep learning atau yang akan kita aplikasikan nanti di tahun ajaran baru. Oke, thank you so much for your attention. See you later, and the last I say you, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.